Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan dampak penjajahan di bidang sosial. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 36. Yang dimaksud dengan semangat 36, yang pertama adalah Goal, Glory, Gospel. Adalah semboyan atau moto yang menjadi tujuan bangsa-bangsa Eropa melakukan petualangan dalam penjelajahan samudra hingga sampai ke negeri timur seperti Indonesia. Mengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satu penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Kedatangan bangsa Eropa ke Indonesia membawa dampak dalam bidang sosial ataupun ekonomi. Salah satu dampak dalam bidang sosial adalah munculnya masyarakat yang menganut agama Katolik dan Kristen Protestan. Kedatangan Portugis yang membawa semangat 36. Yang dimaksud dengan semangat 36 Goal, Glory, Gospel adalah semboyan atau moto yang menjadi tujuan bangsa-bangsa Eropa melakukan petualangan dalam penjelajahan samudra hingga sampai ke negeri timur seperti Indonesia. Nah, dalam semangat 36 ini memengaruhi penyebaran agama Kristen dan Katolik di Indonesia. Salah satunya penyebar agama Katolik di Indonesia yang terkenal adalah Franciscus Xaverius, seorang misionaris dari Portugis di Maluku pada tahun 1546 sampai 1547. Dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia salah satunya yaitu dalam aspek bidang sosial. Dalam aspek bidang sosial yaitu ada juga pengaruhnya, yaitu ada 3. Yang pertama, lunturnya feodalisme. Pertama-tama kita harus mengetahui apa itu feodalisme. Feodalisme adalah sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan besar kepada golongan bangsawan atau yang mengagung-agungkan jabatan dibandingkan prestasi. Jadi maksud dari lunturnya feodalisme adalah hilangnya atau memudahnya sistem yang memberi kekuasaan besar kepada golongan bangsawan atau yang mengagung-agungkan jabatan dibandingkan prestasi. Yang kedua yaitu ada berkembangnya stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Maksud dari vertikal ini adalah adanya lapisan atau pembedaan golongan. Nah, dalam zaman ini timbulnya atau berkembangnya yang namanya stratifikasi sosial, yaitu membeda-bedakan dengan lapisan bawah dengan lapisan atas, atau golongan bawah dengan golongan atas. Yang ketiga terakhir yaitu ada pertumbuhan dan perpindahan penduduk. Sebelum abad ke-16, pertumbuhan penduduk di Indonesia sangat rendah dan pertumbuhan penduduk mengalami peningkatan pada abad ke-16 karena intensitas peperangan yang semakin menurun, kebijakan kesehatan pemerintah, perkembangan teknologi dan transportasi, serta proses migrasi. Pertumbuhan penduduk paling pesat terjadi pada Pulau Jawa, dan perpindahan penduduk juga disebabkan oleh sistem tanam paksa. Yang pertama adalah perkembangan budaya. Pengaruh bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dalam bidang kebudayaan memberikan nuansa baru bagi perkembangan budaya di Indonesia. Budaya Eropa dipadukan dengan kebudayaan lokal menghasilkan kebudayaan baru yang disebut dengan kebudayaan Indis. Pada awalnya kebudayaan Indis berkembang secara alami, orang-orang Eropa mengadopsi kebiasaan bumi putra, begitu pula sebaliknya. Kebudayaan Indis dapat dianggap sebagai kreativitas golongan masyarakat pada masa kekuasaan bangsa-bangsa Eropa dalam menghadapi tantangan kehidupan di sekeliling mereka. Perkembangan agama Nasrani. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membawa pengaruh dalam bidang agama. Bangsa Spanyol dan Portugis memperkenalkan agama Katolik dan bangsa Belanda menyebarkan agama Kristen Protestan. Penyebaran agama ini sesuai dengan salah satu semboyan penjelajah samudra yaitu Gospel atau penyebaran agama Nasrani.
Dalam penyebaran agama Katolik, saat menyebarkan ajaran agama Katolik, para misionaris mengorganisasikan pembangunan sekolah, rumah sakit, dan gereja. Sedangkan dalam penyebaran agama Kristen Protestan, selain melaksanakan misi kristenisasi pada masyarakat Indonesia, Zending memberikan akses pendidikan dan pendidikan sekolah-sekolah. Dan melalui sekolah-sekolah tersebut, misi kristenisasi dapat berkembang. Perkembangan seni arsitektur. Pada awal kedatangannya, bangsa Eropa membangun kantor dagang atau feteria yang berfungsi mengatur kegiatan perdagangan serta menjadi benteng pertahanan. Pada abad 17, pemerintah kolonial Belanda mulai membangun kota-kota penting seperti Batavia, Semarang, Surabaya, dan Makassar dengan mengikuti tata kota di Belanda. Halo, perkenalkan nama aku Muti. Kali ini aku akan melanjutkan materi dampak penjajahan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia dalam aspek budaya. Yang ketiga, perkembangan seni sastra. Kedatangan dan dominasi bangsa-bangsa Eropa telah membawa pengaruh dalam penulisan karya sastra di Indonesia. Pada masa pemerintahan Raffles, ilmu pengetahuan, sejarah, dan budaya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Kemudian muncullah berbagai karya bangsa-bangsa Eropa lainnya yang mengulas kehidupan masyarakat Indonesia seperti buku History of Sumatra karya William Marsden. Dan juga selain karya sastra yang berupa buku, ada juga artikel yang diterbitkan melalui surat kabar dan majalah. Nah, selanjutnya kedatangan bangsa Portugis dan Belanda ini juga berpengaruh terhadap bahasa Indonesia, sehingga banyak kosakata bahasa Indonesia yang diserap dari bahasa Portugis dan Belanda. Keempat, perkembangan seni musik. Penjajahan bangsa-bangsa Eropa turut mempengaruhi perkembangan seni musik di Indonesia. Bangsa-bangsa Eropa memperkenalkan alat musik seperti biola, cello, flute, dan lain-lain. Bangsa Eropa juga memperkenalkan sistem sonisasi dalam berbagai lagu pada masa penjajahan bangsa Eropa. Para musisi Indonesia memadukan musik barat dengan musik yang telah dikenal masyarakat Indonesia. Contoh perpaduan musik tersebut adalah musik keroncong. Musik keroncong ini diperkenalkan oleh bangsa Portugis pada abad ke-16. Hingga masa kini, musik keroncong menjadi musik rakyat khas Indonesia. Yang terakhir, perkembangan surat kabar. Kedatangan bangsa-bangsa Eropa di Indonesia membawa pengaruh positif dalam perkembangan surat kabar. Pada tahun 1744, pemerintah Belanda melakukan percobaan pertamanya untuk menerbitkan surat kabar dengan nama Batavia's Novels. Surat kabar tersebut diinisiasi oleh Gubernur Jenderal VOC di Batavia, yaitu Gustav William Baron van Imhoff. Hingga tahun 1852, seluruh surat kabar di Hindia Belanda merupakan milik pemerintah atau pers official. Tujuan pers official adalah memenuhi kebutuhan informasi politik dan ekonomi, terutama berita dari Eropa bagi kelas pedagang. Selain membuat iklan, surat kabar memuat berbagai pengumuman resmi dari pemerintah kolonial. Pada tahun 1809, Gubernur Jenderal Daendels membuat regulasi percetakan dan penerbitan surat kabar milik pemerintah, di mana regulasi tersebut menyebutkan bahwa prioritas isi surat kabar yaitu iklan, pengumuman dokumen publik dari pemerintah, dan pengumuman tambahan lainnya. Dalam perkembangan surat kabar ini, muncul berbagai surat kabar di Indonesia. Bahkan, surat kabar tersebut tidak hanya menggunakan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar, tetapi juga menggunakan bahasa Jawa dan Melayu. Surat kabar juga digunakan oleh golongan terpelajar sebagai media untuk mengembangkan kesadaran nasionalisme. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan dampak penjajahan Eropa bagi Indonesia di aspek pendidikan. Pada akhir abad ke-19, pemerintah kolonial Belanda mulai mengubah kebijakannya di Indonesia. Pada tahun 1901, Ratu Helmina menerapkan sebuah kebijakan baru bagi masyarakat Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan baru tersebut disebut politik etis. Politik etis meliputi edukasi atau pendidikan, irigasi atau pengairan, dan migrasi atau pemindahan penduduk. Dampak kebijakan kolonial Belanda dalam bidang pendidikan dapat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, berdirinya sekolah-sekolah di Indonesia. Pemerintah kolonial Belanda mendirikan berbagai sekolah untuk mengakomodasi kebutuhan pendidikan bangsa Indonesia.
pada tahun 1903, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah rendah bernama Volkschool atau sekolah desa dengan masa belajar 3 tahun yang dilanjutkan dengan Vervolkschool atau sekolah lanjutan dengan masa belajar selama 2 tahun. Selain itu, pemerintah kolonial Belanda mendirikan sekolah lanjutan seperti MULO untuk sekolah menengah pertama dan AMS untuk sekolah menengah atas. Pemerintah kolonial Belanda juga mendirikan berbagai sekolah tinggi sebagai berikut. Yang pertama, Ospia, yang kedua, MIAS, yang ketiga, sekolah hukum, yang keempat, sekolah tinggi pertanian, yang kelima, sekolah tinggi teknik, yang keenam, sekolah guru. Selain sekolah resmi yang disediakan pemerintah kolonial Belanda, terdapat sekolah-sekolah yang didirikan oleh kaum intelektual Bumiputra. Di antaranya yaitu Taman Siswa, Muhammadiyah, dan Pondok Pesantren. Yang kedua yaitu lahirnya golongan terpelajar. Pertumbuhan pendidikan pada awal abad ke-20 mendorong munculnya golongan intelektual pendidikan, telah menghasilkan ide-ide dan pemikiran menuju kemajuan dan usaha untuk membebaskan bangsa dari segala penindasan dan kolonialisme Belanda. Kaum intelektual tidak memandang suku sebagai unsur pembeda. Pembedaan tersebut dianggap sebagai unsur yang mempersatukan bangsa. Pemuda mulai mendirikan berbagai organisasi bercorak kebudayaan dan kedaerahan yang di bidang perkumpulan. Organisasi yang didirikan oleh kaum intelektual muda tersebut di antara lain yaitu Budi Utomo, Sarekat Islam, Indis Partij, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Kartini Fonds, dan Jong Java. Akan tetapi, ada dampak negatif dan positif di aspek pendidikan dari penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Dampak negatifnya yaitu penjajahan bangsa Eropa dapat menjadi pembelajaran bagi generasi penerus bangsa. Dan dampak positifnya yaitu dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia pada masa pendidikan kini dan masa yang akan datang. Sekian